Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baiklah, saya Indriani Anida. Saya akan menjelaskan tentang partisipasi pembangunan. Pembangunan merupakan suatu perubahan yang kontinu dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Di negara-negara baru berkembang, usaha pembaharuan seperti ini yang dikemukakan terlebih dahulu. Pada umumnya, pembangunan juga dilakukan dengan peranan pemerintahan yang sangat aktif dan dengan usaha yang secara berencana. Pembangunan yang meliputi segi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya itu baru akan berhasil apabila kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh rakyat dalam suatu negara, tidak saja dalam pengambilan kebijakan tertinggi, akan tetapi melewati perencanaan, pemimpin, pelaksana operasional. Perencanaan partisipasi pembangunan juga terdapat beberapa aspek yang mencangkup dalam partisipasi pembangunan ini, yaitu yang pertama, terlibat dan ikut sertanya masyarakat dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara dalam menentukan arah strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat yang demokratis. Maka arah dan tujuan pembangunan itu hendak mencerminkan kepentingan masyarakat dan melalui partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangatlah penting karena agar mencapai tujuan bersama atau tujuan-tujuan yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan artikulasi. Artikulasi itu atau kemampuan untuk merumuskan tujuan, terutama cara-cara merencanakan tujuan itu yang mengarahkan mengenai tujuan dan cara mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Maka pemerintah perlu memberikan pengarahan mengenai tujuan dan cara untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Dalam partisipasi pembangunan juga harus dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dalam pembangunan ini, terutama organisasi-organisasi masyarakat seperti kayak pemuda-pemuda yang ada di desa seperti itu, karena organisasi itu juga mendukung proses pembangunan, karena proses pembangunan itu seringkali memerlukan pembaharuan orientasi, nilai, sikap, maupun kelembagaan dalam masyarakat, seperti kurang terbinanya gotong royong seperti itu, karena agar untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan nyata dan konsisten dan arah strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik atau pemerintahan. Dalam hal ini tergantung sistem dan tata cara pemerintah nih, sebagaimana pemerintah menyelenggarakan suatu pembangunan itu sendiri. Maka setiap negara itu ada penyelenggaraan pemerintah yang berlaku. Ada kalanya pemerintah yang mengambil kebijakan lebih yang bersifat mobilitas daripada partisipasinya, seperti pengerahan tenaga untuk bekerja secara sementara waktu pada kegiatan tertentu yang sifatnya pembangunan. Maka partisipasi masyarakat juga sangatlah penting. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat dari tingkat pusat dan daerah. Adapun yang mendorong terjadinya partisipasi pembangunan itu sendiri yaitu pertama
peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan ini sangatlah dibutuhkan dalam partisipasi pembangunan. Peran kepemimpinan nasional dalam politik suatu bangsa adalah untuk menentukannya agar proses pembangunan ini terselenggara. Dalam bidang administrasi juga, serta organisasi-organisasi yang terkait perlu adanya pemimpin-pemimpin formil, yaitu pemimpin yang mendapat legalitas dan kekuasaan formil atau pemerintah. Kepemimpinan formil di sini itu kepemimpinan yang posisi dan kekuasaannya legal, tetapi ada juga kebutuhan yang peranan kepemimpinan dan gaya persuasinya itu berbeda. Partisipasi masyarakat di desa justru lebih sangat dibutuhkan ya, seperti pemuda-pemuda, tokoh-tokoh masyarakat. Dengan adanya organisasi-organisasi itu sendiri, maka terdapatlah suatu tujuan yang akan dicapai dalam partisipasi pembangunan ini. Yang kedua yaitu motivasi dalam partisipasi pembangunan ini. Dalam partisipasi pembangunan ini juga pemerintah harus memberikan motivasi kepada masyarakat itu sendiri, karena seperti masyarakat yang sudah tertinggal itu agar termotivasi untuk mewujudkan suatu tujuan dalam partisipasi pembangunan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangatlah penting bagi masyarakat itu sendiri. Harus adanya komunikasi antara atasan dengan bawahan, seperti dari pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam partisipasi pembangunan itu sendiri juga harus diberitahukan kepada masyarakat, karena agar tujuan yang direncanakan itu bisa tercapai dan bisa memuaskan hasilnya, seperti itu. Terima kasih.